Contohnya Al-Ikhlas, bab turunnya apa? Ketika itu Yahudi dan Nasrani ingin mendapatkan kejelasan tentang karakteristik Allah itu seperti apa. Tuhannya Islam itu bagaimana sih? Apakah one in three, three in one, Trinitas, Trimurti, Brahma, Shiva, Wisnu, atau multi, atau gimana yang dimaksud dengan monoteisme Islam itu seperti apa? Maka dijelaskanlah melalui wahyu itu untuk disampaikan kepada mereka. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa. Keesaannya itu tidak seperti bilangan satu yang terderivasi, tersusun oleh bilangan penyusunnya dan membaginya. Dan ada yang mengawalinya itu nol, ketiadaan. Dan ada yang mengakhirinya entah bilangan apa. Tidak, tapi ahadun, as-samad itu tunggal. Tunggal itu maksudnya ya dia tidak tersusun, terbagi, dan tidak ada yang mengawali dan mengakhiri. Satu kesatuan utuh, tunggal. Itu sebagai respon dari pertanyaan kaum Yahudi dan Nasrani. Lam yalid walam yulad, ya, tidak mengenal Trinitas. Suara saya bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mohon maaf, saya pakai HP ya. Ini laptop saya tiba-tiba sinyalnya hilang. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Siapa? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Mungkin ini keluar dari tema sekarang, Pak. Tapi saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bapak mengenai Menteri Agama yang mengatur volume suara azan, Pak, yang sekarang lagi viral. Terima kasih, Pak. Ya, saya akan menanggapi fenomena itu terkait dengan apa yang kita pelajari saat ini, ya, strategi berinteraksi dengan Al-Quran, ya, melalui kacamata petunjuk cara. Azan itu kan petunjuk cara kita untuk mengumpulkan umat sholat berjamaah, kan. Tentu saat itu suaranya tidak pakai mic, ya, tapi pakai manual biasa dan mengangkat tinggi suaranya dan berdiri di atas tempat yang tinggi, ya, menara atau di atas atap Ka'bah misalkan. Yang intinya atau keliling ke tempat-tempat di mana orang itu berkumpul. Dulu tuh sampai sempat demikian. Jadi azan itu sampai 2 atau 3 kali pada zaman Utsman itu karena tidak cukup orang itu berteriak dari masjid untuk bisa didengar oleh orang-orang di pasar atau di mana pelosok wilayah itu, maka sampai muazzinnya itu juga azan pertama itu ke tempat-tempat kerumunan, baru azan yang kedua atau yang terakhir itu di masjid itu sendiri. Nah, terkait dengan petunjuk cara, nah, Al-Quran atau sunnah hadis Rasul juga memberikan hal seperti itu. Azan sebagai petunjuk cara untuk mengumpulkan seseorang. Kemudian petunjuk maknanya apa? Kemaslahatannya di mana? Kemudorotannya di mana? Ya terkait dengan bagaimana kita memanggil orang. Kalau memang kemaslahatan saat ini itu menggunakan pengeras suara, ya monggo itu dijadikan sebagai sarana yang bermanfaat agar supaya orang itu bisa mengetahui waktu sholat tepat waktu dari arah manapun, ya, dari jarak berapapun. Namun ingat bahwasanya kemaslahatan atau kemudorotan itu harus menjadi kunci juga dalam kita itu menggunakan sarana prasarana tadi. Nah, dalam hal ini penggunaan teknologi, ya, sebagai pengumpul massa tadi. Kalau adzan yang seringkali dilakukan itu kan durasinya tertentu dan waktu-waktunya juga tertentu. Nah, sebagai tujuan untuk pengumpul massa itu bisa ditolerir, bisa dimengerti lah peran dan fungsi mic tadi, ya. Namun atau sound system tadi. Namun sebagai sebuah bentuk sarana-sarana untuk syiar, sarana-sarana untuk selain itu, nah ini yang jadi pertimbangan gitu kan. Apakah betul itu menimbulkan kemaslahatan ataupun justru sebaliknya? Misal ketika semua acara di masjid, kegiatan apapun di masjid itu menggunakan sound system luar. Apakah itu betul-betul memaslahatkan? Nah, apalagi sampai jam malam di mana orang-orang itu sudah waktunya beristirahat. Kemudian volumenya juga tanpa batas sampai memekakkan telinga misalnya. Sejauh mana kemaslahatan yang ditimbulkan? Nah, itulah letak pertimbangan petunjuk makna tadi. Ingat, ya, petunjuk makna itu adalah petunjuk kemaslahatan dan petunjuk kemudorotan dari penerapan petunjuk cara tadi. Maka agar supaya corong masjid itu betul-betul memaslahatkan bagi penduduk sekitarnya, maka penggunaannya juga harus empan papan, harus tahu waktu, tahu kondisi, ya. Jangan mentang-mentang mayoritas Islam seenaknya sendiri gitu. Kalau di Eropa ya memang dilarang, penggunaan harus berizin gitu kan. Nah, kita pun juga begitu. Coba Anda sendirilah. Ini bukan masalah NU atau Muhammadiyah, tidak. Ini murni masalah kemaslahatan itu sendiri, yang juga merupakan ajaran agama kita, inti ajaran agama kita. La dororo wa la diror.
tidak membahayakan dan baik untuk diri dan orang lain. Nah, itu yang menjadi pertimbangan ya. Baik. Lantas bagaimana prakteknya? Prakteknya yang tepat ya memang kita harus mengatur apa yang boleh kita gunakan sebagai syiar mic luar ya, yaitu azan, dan selebihnya menggunakan mic dalam. Seperti apa zikir, seperti apa istilahnya bacaan imam sholat, ataupun kalau ada kajian-kajian ya sudah menggunakan mic dalam aja, khutbah Jumat mic dalam saja, nggak usah menggunakan mic luar ya, kecuali kalau jamaahnya meluber sampai keluar gitu kan. Nah, itu baru menyesuaikan kebutuhan itu ya. Nah, intinya beragama itu tidak hanya mementingkan cara tapi juga mementingkan akibatnya yang ditimbulkan. Tidak hanya sekedar modal dalil halal, tapi juga dalil maslahatnya. Ini bukan masalah anti-Islam atau tidak, murni agar supaya agama itu betul-betul menimbulkan rahmah atau kasih sayang atau kemaslahatan bagi sesama. Ya misalnya adzan subuh itu kan di waktu semua orang itu tidur ya. Oke, yang ditoleransi itu adzan subuhnya saja. Karena tidak semuanya orang itu kan muslim. Maka yang ditoleransi adalah adzan subuh itu sebagai pengingat umat Islam untuk dapat menunaikan ajarannya. Nah, selebihnya di luar adzan misalkan tarhim ataupun bacaan-bacaan Al-Quran sebelum adzan subuh itu yang jam 3 udah dimulai, nah, itu yang menjadi perhatian gitu loh. Yang mengganggu istirahat banyak orang misalnya. Nah, itu yang akan berusaha diatur kembali. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Makasih. Ada lagi yang lain? Saya izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Bagaimana cara merasakan nikmatnya mukjizat Al-Quran, Bapak? Selain dengan kita sehari-hari kan misalnya membaca, terus cara kita merasakan nikmatnya mukjizat Al-Quran bisa dengan cara membaca terjemahannya dan memahami perlahan. Selain itu, cara yang lain bagaimana ya, Bapak? Terima kasih. Ya, banyak hal untuk kita mendapatkan kenikmatan dari Al-Quran itu ya. Di antaranya nada dan irama Al-Quran itu. Kemudian juga manfaat dari bacaan Al-Quran bagi terapi psikologis, terapi medis. Banyaklah. Kalau kita gali, belum lagi teori-teori sains yang terkait dengan Al-Quran, keajaiban-keajaibannya akan semakin kita temukan di situ. Sehingga kita akan semakin menikmati dalam membaca ya. Nah, kembali kepada motivasi kita. Adakah motivasi kita untuk menggali makna dari apa yang kita baca? Ya, sejauh itu pula lah yang akan kita dapatkan. Kalau kita nggak ada motivasi, nggak ada rasa ingin tahu, ya selama itu pula kita tidak akan mendapatkan apa-apa tambahan, nilai tambah dan sebagainya. Jadi untuk agar supaya kita mendapatkan manfaat lebih, ya bangkitkan rasa ingin tahu kita dari Al-Quran, sehingga kita akan mendapatkan lebih dari apa yang sekedar kita ketahui. Demikian, Mbak. Iya, Bapak. Terima kasih. Baik, yang lainnya mungkin.
izin bertanya, Bapak. Silakan. Sehubungan dengan konsep cinta tadi, Allah kan menciptakan Nabi Adam dengan cinta dan menciptakan dunia untuk Nabi Adam. Tapi kenapa Allah juga menghukum Nabi Adam dengan menurunkannya ke dunia? Padahal dari awal dunia memang ditujukan untuk Nabi Adam. Ya, diulangi, Mbak. Iya, Bapak. Sehubungan dengan konsep cinta tadi, Allah kan menciptakan Nabi Adam dengan cinta dan menciptakan dunia dan seisinya untuk Nabi Adam. Tapi kenapa Allah juga menghukum Nabi Adam dengan menurunkannya ke dunia, padahal dari awal dunia memang sudah ditujukan untuk Nabi Adam? Ya, coba kita pandang dengan kacamata cinta. Tentu hukuman itu akan bermakna bukan kemarahan atau kebencian, tapi sebuah bentuk cinta Allah yang lain bagi Adam. Ibaratkan orang yang terlahir dari lingkungan atau orang tua yang kaya raya, dengan fasilitas mewah rumah yang dia dapatkan semenjak dia balita. Kemudian tiba-tiba orang tuanya memondokkannya di pesantren-pesantren yang sangat sederhana. Ya. Makanannya ya sama semua, misalkan tempe atau kerupuk atau sayur-sayuran. Daging mungkin hanya seminggu sekali. Apakah itu bentuk kebencian orang tuanya terhadap anaknya dengan dianggap membuangnya ke pesantren? Atau banyak juga anak-anak orang kaya itu yang justru dipekerjakan di perusahaan-perusahaan kecil. Bahkan memerintahkan anaknya itu untuk memulai dari bawah, dari sales, marketing. Baru kemudian setelah nanti itu diberikan jabatan bapaknya, memegang perusahaan besar. Apakah itu bentuk kebencian atau kasih sayang? Jadi kalau kita baca dengan kacamata kebencian, ya itu akan menjadi sebuah hukuman sebagai sebuah bentuk kemarahan. Tapi kalau itu kita pandang sebagai sebuah bentuk cinta, kemarahan Allah atau hukuman Allah itu semata-mata karena mencintai dan ingin memberikan sesuatu yang lebih. Seandainya Adam itu tidak keluar dari kenikmatan surga, tentu dia tidak akan pernah bisa memaknai arti kenikmatan itu sendiri, sebab dia terlahir sudah seperti itu. Ibaratkan orang yang lahir di lingkungan fasilitas rumah yang mewah, nggak pernah keluar dari situ. Ya. Apakah dia bisa memaknai arti sebuah kemewahan, arti sebuah kebahagiaan terhadap ketersediaan fasilitas tanpa dia pernah melihat pembandingnya, yaitu kemiskinan, kesengsaraan. Nah, semata Allah ingin mengajarkan arti sebuah kesadaran bisa membedakan makna bahagia dan makna sengsara. Dengan memberikan Adam rasa pembanding yang berbeda dari surga yang dia dapatkan. Apakah itu bentuk kebencian atau kasih sayang? Kalau saya memandangnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang lain. Itu ya Mbak ya. Baik Bapak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Saya bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Ini kan di Quran surah An-Nisa ayat berapa saya lupa, itu sudah diatur pembagian hak waris nih Pak. Kan seperti diperhitungkan bahwa pembagian hak waris laki-laki itu lebih banyak karena memang ya, apa jenis kebutuhan mereka banyak untuk menafkahi istri dan istrinya dan lain-lain, sementara yang perempuan lebih sedikit. Nah, di sini saya pernah dengar di pengajian di mana itu saya lupa mengatakan kalau apabila kita nerapin sistem pembagian hak waris seperti di Quran, tapi menyebabkan kerusuhan kayak anggota keluarga itu bertengkar, terus saling musuhan, iri dan lain-lain itu di pengajian itu beliau menyarankan kalau sebaiknya
dibagi sama rata saja daripada menyebabkan kemudaratan. Nah, ini langkah yang sebaiknya diambil itu yang bagaimana Pak? Tetap mengikuti petunjuk di Quran Surah An-Nisa atau dibagi rata saja, yang penting nggak tukaran gitu Pak? Ya, kedudukan ketaatan terhadap kemaslahatan itu bagaimana? Dalam kondisi darurat, maka kemaslahatan itu yang menjadi orientasi utama. Karena Allah juga memerintahkan dalam kondisi darurat itu aturan-aturan yang harus ditaati juga. Dasarnya tetap ketaatan itu sendiri. Jadi hakikatnya ketaatan itu di atas kemaslahatan. Karena dalam ketaatan itu mengandung kemaslahatan. Belum tentu kemaslahatan itu juga mengandung unsur kemaslahatan itu sendiri kalau tidak didasari oleh pengetahuan dari yang merintah, ya, yang membuat dan mencipta kemaslahatan itu. Nah, ketaatan di atas kemaslahatan itu karena kita percaya dan pasti Allah tidak memerintah suatu pasti mengandung kemaslahatan yang dominan dibanding kemudaratan. Demikian pula sebaliknya. Tidak melarang suatu pasti karena kandungan atau dominasi kemudaratan terhadap kemaslahatan. Nah, kalau kita jadikan alat ukurnya itu sebaliknya, kemaslahatan di atas ketaatan, maka yang terjadi ya agama itu tidak akan mudah, tidak berjalan karena pertimbangan kemaslahatan logika tadi yang terus manusia bisa hadirkan, manusia bisa jadikan alasan, manusia bisa jadikan sebuah alibi untuk menyiasati kita tidak menerapkan ajaran syariat tadi. Yang pada akhirnya kita juga akan mendapatkan kerugian itu sendiri. Jadi kembali ke posisi akal terhadap wahyu, ya. Nah, saya katakan tadi di strategi petunjuk makna tadi, petunjuk maslahat itu dalam koridor ketaatan, bukan di luar koridor ketaatan. Kita menggali kemaslahatan di balik perintah dan larangan gitu loh. Misal Allah memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal dan baik. Nah, kita cari maslahatnya di situ. Dan ketidakmaslahatnya di mana? Yaitu di saat berlebihan atau meninggalkan konsumsi makanan yang halal dan yang memiliki komposisi kandungan nutrisi yang baik. Nah, disitulah letak wilayah kemaslahatan itu berperan. Nah, terkait dengan kasus waris tadi, dalam hal ini pertikaian itu wajar aja. Orang berdebat, orang berpendapat atau beralasan macam-macam itu bisa saja. Namun yang namanya berislam, maka kita harus menunjukkan dominasi ketaatan kita dalam berislam itu melebihi pendapat kita sendiri atau logika bersama yang disepakati. Kalau itu bertentangan dengan ajaran Islam, ya sebagai konsekuensi kita berislam, kita harus mengutamakan ajaran yang kita yakini, yang harus lebih kita taati, yang menjadi skala prioritas utama cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin bahwa dalam penerapan hukum waris ala Islam itu pasti lebih bermaslahat. Walaupun saat itu dianggap tidak bermaslahat. Ya samalah seperti jilbab dulu ya. Jilbab itu orang menganggap itu nggak bermaslahat, itu apa sih, membuat ribet aja, membuat sumuk atau mengurangi mobilitas wanita dalam hidupnya. Tapi banyak orang yang kekeh melaksanakan itu, tapi ternyata pada akhirnya sekarang jilbab itu merata. Dan menjadi tidak hanya sebagai sebuah tren, tapi menjadi sebuah kebutuhan, bahkan menjadi sebuah bentuk kenyamanan. Lebih nyaman berjilbab daripada tidak dalam berinteraksi sosial dengan lawan jenis dan sebagainya, karena orang tidak lagi terkonsentrasi di luar hal-hal yang objektif untuk kita berkomunikasi, berinteraksi sosial, yaitu apa? Tampilan-tampilan fisik misalnya. Bahkan cinta juga akan semakin terjaga kemurniannya, bukan semata karena tampilan fisiknya, tapi karena ya cinta itu sendiri
Nah, itu kan semakin disadari ya arti peran dan fungsi maslahat daripada jilbab itu setelah kita berjilbab, bukan sebelum kita berjilbab. Sebelum wanita itu berjilbab maksudnya. Artinya cari manfaat dan maslahat ajaran Islam itu dengan kita menjalankan, sambil menjalankan cari maslahatnya dan manfaatnya. Karena yakin semua perintah didasari oleh dominasi kemaslahatan dan larangan didominasi oleh kemudaratan, tinggal kita bisa menemukan atau tidak. Ya caranya dengan melaksanakan baru kita akan menemukan dampaknya. Kayak makan itu, dampak dari makanan itu apa? Kenyang. Bagaimana supaya bisa merasakan kenyang? Ya makan. Jangan diangan-angan gitu loh. Nggak akan kenyang. Kayak gitu ya. Ini baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik. Selanjutnya, Aufal Marom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya. Kan kita sebagai umat muslim itu tidak boleh untuk memutus tali silaturahmi ya Pak ya. Nah, terus kan salah satu sebab yang membuat tali silaturahmi itu menjadi putus ialah marah ya Pak ya. Nah, terus Pak, gini Pak. Nah, kalau umpamanya kita diem ya Pak ya, duduk-duduk enak, nikmati suasana apa itu pagi atau malam gitu Pak ya. Tiba-tiba ada orang yang nyawat gas LPG ke kepala kita Pak. Nah, terus apakah Pak yang sebaiknya kita lakukan itu gimana Pak? Apakah marah ataukah gimana? Ataukah ketika umpamanya Pak, kita marah, situ malah marah Pak. Nah terus situ yang memutus silaturahmi kan kita kan sebagai orang Muslim yang menjaga tali silaturahmi, kita sudah berusaha Pak untuk tidak memotong tali silaturahmi ya. Terus dianya itu tetap ingin memotong tali silaturahmi, nah, itu gimana Pak pendapatnya Pak? Terima kasih. Ya, sama seperti Anda mengucapkan salam. Ada orang yang mau jawab, ada orang yang tidak. Nah, dosanya ya orang yang nggak mau jawab tadi. Orang minta maaf, dia nggak mau menerima maaf kita. Ya, dosanya di dia. Kita berbuat baik, dia nggak mau menjalin hubungan baik. Ya sudah, dosanya di dia. Kewajiban kita untuk melakukan kebaikan itu. Apapun respon dari orang. Karena kewajiban Nabi dan Rasul hanya menyampaikan hanya usaha. Bukan respon dari orang itu yang menjadi target dari amal soleh itu, dari dakwah, dari syiar agama. Nah, apa tadi terkait dengan sumber pemutus tali silaturahim itu bukan marah ya, saya koreksi. Penjalin dan pemutus tali silaturahim itu adalah benci dan cinta dan benci. Penjalinnya itu cinta, pemutusnya itu benci, bukan marah. Karena orang cinta juga bisa marah. Gitu. Saking cintanya dia peduli, care, cemburu, hanya dia menasihati, memarahi gitu kan. Jadi jangan dianggap semua bentuk marah itu adalah pemutus tali silaturahim. Justru itu bisa pemupuk tali silaturahim karena didasari oleh cinta, peduli, menasihati, kemudian memaksa dia untuk tidak tergelincir dalam lembah dosa dengan cara memarahinya. Itu kan bentuk sayang. Bentuk ikatan tali silaturahim. Nah, terkait dengan lemparan gas LPG tadi ke kepala Anda, ya seharusnya Anda tidak punya komentar apa-apa, karena Anda pasti nggak sadar gitu loh, nggak bisa punya rasa suka dan benci gitu kan. Seharusnya pingsan Anda itu. Iya Pak. Nah, jadi hakikat kesadaran itu adalah berfungsinya nalar identifikasi benci dan cinta tadi. Ketika Anda sudah masih memiliki rasa itu, berarti Anda masih sadar sebagai manusia. Gitu. Jadi intinya
hati itu hanya dua hal tadi penghuninya ya. Benci atau cinta. Dan dua komponen hati itulah yang mengendalikan persepsi kemudian melahirkan aksi. Sudah saya sampaikan ya di materi-materi sebelumnya ya. Untuk memperbaiki aksi, perbaiki persepsi. Untuk memperbaiki persepsi, perbaiki komposisi hatimu, dominasi cinta atau benci. Sebagaimana Anda melihat konten ya, sebelum Anda subscribe, Anda like dulu. Subscribe itu kan aksi dari sebuah Anda itu meneladani, berkorban kuota, memberi dia gitu kan. Itu karena Anda like, karena Anda memutuskan suasana hati Anda itu menerima dia, menyukai dan mencintai kontennya. Jadi segala informasi dari panca indera itu diolah, dipersepsi, dilihat, dikritisi, kemudian baru disikapi oleh hati like or unlike. Nah, ketika Anda like, nanti akan mereaksi persepsi itu positif, Anda akan mengangkat jempol tangan, kemudian Anda subscribe, Anda akan mengikuti, meneladani, dan rela berkorban kuota untuk senantiasa menjadi pengikutnya, followersnya. Ya seperti itulah iman itu. Demikian ya Mas ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Silakan Mbak Istiana. Oh, iya Pak, mohon izin bertanya. Nih, bagaimana adab berinteraksi dengan Al-Quran? Sama seperti etika kita berinteraksi dengan kekasih hati kita. Ada sopan santun, ada tutur kata, ada tutur busana, tata busana yang harus kita perhatikan. Sopan santunnya semuanya itu kita laksanakan tercermin dalam tata cara etika kita dalam membaca Al-Quran. Di antaranya bersuci. Karena Al-Quran itu dari kalam ilahi yang suci, maka kita harus menyesuaikan diri dengan kesuciannya, itu dengan bersuci, dari suci lahir batin, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketika membaca Al-Quran, ya nggak baca yang lainnya misalnya. Ya baca Al-Qurannya, cari pemanaannya. Kemudian konsentrasinya ke situ misalnya. Kalau dibacakan, ya dengarkan misalnya. Itu makna orang berkomunikasi dengan kekasih itu fokus, didengarkan. Bukan malah fokusnya ke HP, ke yang lain. Ya. Itu nggak sopan. Orang berkomunikasi dengan cara seperti itu kan juga nggak sopan. Nah, itulah etika-etika yang juga berlaku dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena itu sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Demikian ya, Mbak. Iya, baik Pak, terima kasih. Kemudian tartil, nada irama, itu penting juga, intonasi, itu kan. Anda berkomunikasi kan juga ada nada rendah, nada tinggi, ada kalimat tanya, kalimat berita, itu kan dibedakan. Kemudian kata-kata puja dan puji, itu kan juga memiliki etika tersendiri ya. Demikian pula, kenapa kita membaca Al-Quran itu, Rasulullah merintahkan, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan keindahan suara. Seni baca Al-Quran itu juga merupakan tuntutan etika kita untuk bisa romantis dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Coba Anda ketika ngobrol dengan kekasih Anda, diiringi dengan alunan nada dan musik, irama yang instrumentalia yang enak didengar, itu pasti akan lebih romantis. Nah, maksudnya ketika kita baca Al-Quran dengan tartil, bukan dengan iringan musik ya, dengan tartil itu ibaratkan menciptakan suasana yang romantis dengan Tuhan sebagai ekspresi kita mencintai. Oke. Selanjutnya Mbak Arifah. Mohon izin bertanya Pak, dalam membaca Al-Quran itu apakah ada perbedaan pahala bagi orang yang hanya membaca saja, orang yang membaca dan tahu artinya, dan orang yang membaca tahu artinya dan mengamalkannya? Mohon penjelasannya Bapak. Ya jelas beda Mbak, antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu, tentu konsekuensi hukum juga sudah beda. Apalagi kualitas dari komunikasi itu. Baca Al-Quran kan berkomunikasi.
Anda berkomunikasi dengan orang yang nggak nyambung, yang nggak paham apa yang diomongkan. Kira-kira respon Anda bagaimana? Menghormatinya, menikmati komunikasi itu atau tidak? Tentu Anda akan tidak akan menikmati, menghormati bentuk komunikasi yang tidak nyambung tadi kan. Anda ngomong A, dia ngomong C, ngomong D. Itu ibaratkan orang yang nggak paham apa yang diomongkan. Bagaimana terjalin sebuah komunikasi dialogis, monologis, ngomong sendiri. Maka hendaknya minimal kita itu yang kita punya adalah Al-Quran terjemah. Tentu itu untuk sebagai sebuah ekspresi kita mencintai agar kita memahami apa yang kita komunikasikan. Upaya-upaya itulah yang harus kita sediakan, aplikasi Al-Quran terjemah minimal. Baca satu ayat, baca terjemahnya. Usikwai. One day, one ayat dengan terjemahnya itu lebih baik daripada one day, one juz tapi nggak paham artinya. Jadi, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Tidak sama orang yang membaca Al-Quran dengan pengertian dan pemahaman dengan orang yang sekedar membaca diburu target hataman. Tidak sama. Ya walaupun masing-masing mendapatkan pahala, tapi pahalanya tentu lebih besar membaca berkomunikasi dialogis daripada monologis atau membaca berkualitas dengan membaca yang berkuantitas tanpa kualitas. Demikian Pak ya. Iya Pak. Selanjutnya Mas Ilham. Baik Bapak, saya ingin menanyakan, benarkah membaca Al-Quran dengan langgam Jawa itu tidak boleh nih Pak? Cukup sekian, terima kasih. Ya, bukan boleh atau tidak boleh, pantas tidak pantas saja gitu. Kalau boleh tidak boleh itu ya sesuatu yang alat ukurnya adalah tajwid ya, makhrajul hurufnya. Yang penting itu ya langgam apa saja boleh. Yang masalahnya kemudian pantas atau tidak pantas saja. Misal, kalau itu masalah boleh tidak boleh dan itu suatu yang dibolehkan misalnya, atau sesuatu yang dipantaskan, nanti orang membaca tajwidnya benar, makhrajul hurufnya benar, tapi langgamnya dangdut misalnya. Dangdut koplo apalagi. Itu gimana? Jadi permasalahannya bukan hanya boleh tidak boleh, tapi pantas tidak pantas. Nah, Al-Quran itu juga terikat oleh tata etika berbahasa. Sama seperti kita belajar bahasa apapun ya, tentu kita juga harus berusaha menjiwai dan membiasakan diri dengan intonasi pronunciation dari bahasa yang kita pelajari. Misal, Anda belajar bahasa Inggris tapi menggunakan langgam pronunciation Jawa gimana? Ya, tentu akan dianggap aneh oleh orang Inggris. Itu apa? Bahasa Inggris apa ini? No word kok di strike, nggak ngapa-ngapa kok dipukul. Nanti akhirnya begitu. Jadi kita harus juga mengikuti tradisi-tradisi tata bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran itu ketika diturunkan. Yaitu langgamnya juga harus langgam Arab. Bukan berarti Arab itu adalah Islam. Enggak. Karena Islam itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, maka terikat juga dengan tradisi-tradisi kebahasaan Arab. Di antaranya pronunciation-nya, intonasinya, langgamnya. Sama seperti kita belajar bahasa asing lainnya. Pasti dialeknya juga dialek mereka, bukan dialek kita. Itu loh Mas ya. Bisa dipahami? Itu sing takon mau. Silakan Mbak Talita. Izin bertanya Pak, di Al-Quran itu kan ada firman Allah yang berbunyi inna nahnu.
Sesungguhnya kami. Allah kan Esa. Menurut Bapak, penafsirannya bagaimana? Terima kasih. Ketika Allah membahasakan kami, itu bukan menunjukkan kuantiti, Allah ada berapa. Tapi menunjukkan keikutsertaan makhluk-makhluk Allah, dalam hal ini malaikat, dalam menjalankan kehendak Allah tadi. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu az-zikr, dan kami yang akan menjaganya. Dalam proses penurunan Al-Quran kan melibatkan malaikat, dan memang Allah menghendaki itu. Dan untuk mendeskripsikan peran serta malaikat tadi yang berdasarkan titah dan perintah Allah, maka Allah menggunakan kata kami. Dan kamilah yang menjaganya. Ya, secara teknis malaikat yang menjaga Lauhul Mahfuz dari manipulasi data oleh setan, ya, mencuri datanya oleh setan ataupun dimanipulasi datanya oleh setan, itu melalui prosedur teknis penjagaan malaikat. Semata-mata tidak mencederai kekuasaan Allah, ya, karena memang Allah menghendaki seperti itu, ya. Bukan berarti Allah sama seperti kita, lemah karena tidak mampu. Kita menciptakan teknologi untuk menutupi kelemahan kita. Tidak, Allah menciptakan malaikat bukan menunjukkan kelemahan Allah. Justru untuk menunjukkan kehebatan Allah. Malaikat aja mampu, apalagi Allah. Maksudnya begitu. Kalau kita kan enggak. Kita nggak mampu, karena itu kita menciptakan sesuatu yang membuat kita itu mampu, yaitu komputer. Allah sebaliknya. Secanggih apapun ciptaan Allah, maka Allah lebih canggih daripada itu. Itu ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya Mbak Iva. Oh iya Pak, izin menanggapi tadi, menyambung dari pertanyaan warisan. Saya jadi teringat pernah dengar cerita seperti ini Pak. Kan ada dalam satu keluarga, anggota keluarga yang meninggal. Lalu setelah itu kan ahli warisnya pasti akan ini kan, ada pembagian warisan itu tadi. Nah, biar nggak nggak ada berantem antara yang perempuan sama yang laki-laki, itu saya pernah dengar kayak gini ceritanya. Mereka semua didudukkan dalam satu majelis seperti itu, lalu dibagi sesuai dengan syariat. Laki-laki bagiannya 2, harus perempuan 1, ya, dan lain sebagainya. Nah, kan akhirnya di situ masih ada perbedaan nilainya tadi, nilai warisannya. Nah, karena di situ memicu ke berantem itu tadi, akhirnya yang mendapat bagian lebih besar itu seperti diminta maukah menghibahkan gitu kepada yang bagiannya sedikit. Jadi akadnya di situ tadi awalnya sesuai dengan warisan, tapi setelah itu hibah gitu. Kalau seperti itu bagaimana Pak? Ya boleh saja, tapi nggak boleh memaksa. Ini akadnya waris ya, tapi nanti selanjutnya hibah loh ya, wajib loh ya. Nah, nggak boleh memaksa seperti itu. Jadi yang wajib tetap wajib, yang mubah, yang tidak wajib ya tetap tidak wajib. Jangan yang diputar balikkan gitu. Nah, caranya ya seperti tadi, boleh dibagi secara waris, tapi nanti mau dihibahkan atau tidak ya terserah, itu hanya usulan saja. Untuk menghindari konflik, monggo anjurannya kalau bisa ya dihibahkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, itu hadiah. Nah, yang benar tuh seperti itu. Enggak punya kekuatan memaksa. Dalam arti kata ya itu nanti merubah hukum. Yang tadinya tidak wajib menjadi wajib tanpa alasan hukum yang memiliki dasar dari Al-Quran yang seimbang gitu loh dengan kewajiban waris tadi. Jadi memang itu ujian, Mbak. Ujian kita untuk mentaati atau
Mentaati Allah yang tidak ada kepentingan atau mentaati manusia kita yang penuh dengan kepentingan. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a. Karena dari dulu itu memang sudah menjadi konflik gitu. Pembagian harus merata, pembagian harus lebih dominan, lebih banyak dan sebagainya. Itu sudah dari dulu. Konflik itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan logika. Maka dalam hal ini Allah sengaja menurunkan ketegasan teknisnya. Itu karena semata-mata ya karena tahu betul ya kemaslahatannya di mana. Kenapa pembagian tidak harus sama? Ya karena keadilan itu memang tidak harus menyamakan. Sesuatu yang tidak sama ya jangan disamakan. Sesuatu yang sama ya harus disamakan, jangan dibedakan. Inti makna keadilan kan begitu. Laki-laki dan perempuan memang sudah nggak sama. Terkait dengan itu peran dan fungsinya juga pasti tidak sama. Maka jangan disamakan. Ini terkait dengan penempatan dan pengfungsian atau status laki-laki dan wanita di mata Islam. Nah, kalau disamakan nanti kacau. Hak dan kewajiban juga sama. Antara laki-laki dan perempuan nanti hidup di era sekuler, hidup di era modern seperti saat ini, di mana nggak jelas siapa kepala rumah tangganya, siapa pemimpinnya, di mana yang harus menjadi teladan, di mana yang harus ditaati, di mana yang harus mengayomi dan bertanggung jawab, di mana yang terayomi dan dipertanggungjawabi itu nggak jelas. Akhirnya mengacaukan sistem rumah tangga dan sistem kemasyarakatan, pada ini sistem negara. Itu akibat memaknai keadilan itu adalah persamaan. Jadi Islam tidak hanya memikirkan secara mikro ya, tapi secara makro. Itu ya Mbak ya. Selanjutnya Mas Ahmad. Baik Pak, izin bertanya. Apakah boleh kita itu mengkodok sholat orang yang sudah mati Pak? Apabila sebelum mati itu dia koma berapa bulan gitu Pak? Bagaimana Pak? Tidak perlu ya, karena yang boleh kita tunaikan itu ya pertanggungjawaban sosial, utang piutang dan sebagainya, itu saja yang boleh kita tunaikan bagi ahli warisnya. Tapi kewajiban spiritual individual dia dengan Allah itu sudah menjadi pemakluman Allah kepada dia. Allah tidak menuntut di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ya, kalau memang nggak sadar, adinu aklun, agama itu kesadaran, ya bagi yang nggak sadar, orang gila, balita, orang yang pingsan, yang tidur, yang nggak ada kewajiban agama terhadapnya, yang harus ditunaikan dalam bentuk ibadah-ibadah individual tadi seperti sholat, ya sudah, Allah sudah mengampuni, tidak menuntut itu sebagai sebuah hutang. Nah, kecuali kewajiban-kewajiban sosial tadi yang tetap harus ditunaikan, tidak terputus dengan kematian. Itu ya Mas ya? Iya Pak. Baik, tidak ada lagi ya. Saya kira cukup materi kita kali ini. Semoga, masih ada? Jadi, Aulia? Jadi. Baik, kita cukupkan. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat, dan mohon maaf pada khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Allah. Terima kasih.